karena di sana ada api Injil. Amin. Ya. Tadi secara garis besar kita telah mendengarkan bagaimana perjalanan kehidupan seorang hamba Tuhan diungkapkan oleh ketua wilayah atau Kadim. Tetapi saat ini mari kita dengarkan sebuah kesaksian yang akan disampaikan langsung oleh Pak Pendeta. Nak pakai menangis. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Ya, terpujilah nama Tuhan untuk kita semua boleh berjumpa di hari ini dalam syukur dan sukacita iman kami keluarga Komali Manif Purung ketika tanggal 2 saya secara pribadi boleh diberkati oleh Tuhan ada di usia 48 tahun. Satu perjalanan yang boleh dianugerahkan oleh Tuhan bagi saya secara pribadi, dan untuk kesaksian memang begitu banyak kasih sayang dan pemeliharaan Tuhan bagi saya secara pribadi. Tuhan boleh mampukan dan sanggupkan saya dalam tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendeta Gemim, tetapi juga sebagai seorang kepala keluarga bagi istri dan anak-anak yang telah dianugerahkan oleh Tuhan bagi saya. Dan juga dalam tanggung jawab pelayanan saya selalu katakan bahwa pergumulan jemaat adalah pergumulan seorang pendeta. Karena itu saya secara pribadi dalam pelayanan ini saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memampukan saya dalam situasi apapun. Nah, mungkin jemaat Tuhan tahu, pelayan khusus tahu apa kita sakit sebenarnya. Tapi selama ini pendeta tidak mengeluh, toh. Terus terang, saya selalu mau berupaya untuk memberi yang terbaik. Nah, so, saya percaya ketika kita memberi yang terbaik, maka disitulah nama Tuhan dimuliakan, bukan nama pendeta Roni. Kehadiran pendeta Roni selang 4 tahun sekian di Pakuweru adalah panggilan Tuhan. Nanti genap Oktober, kalau SK dari bulan Mei memang sampai tahu. Jadi saya mau katakan bahwa saya ada di Pakuweru bukan karena kemauan saya secara pribadi, tetapi karena pekerjaan Tuhan melalui badan pekerja Majelis Sinode Gemim. Dan boleh bersyukur semua 4 tahun dijalani, saya merasakan kesenangan yang luar biasa bagi jemaat dan masyarakat yang ada di desa Pakuweru. Ada Ibu Jacqueline, ada Ibu Dewannya. Itu luar biasa bagaimana ketika kami hadir dalam pelayanan berbaur dengan jemaat dan masyarakat, saya secara pribadi tidak melihat, oh ini Gemim, ini bukan Gemim, tidak. Dalam kegiatan-kegiatan apapun, ketika saya ada kesempatan untuk ada di sana, maka saya di sana. Ini sangat luar biasa. Artinya saya mau katakan bahwa Tuhan mau pakai bukan cuma for Gemim, tetapi untuk orang lain juga. Karena itu satu kehormatan saya ada di Pakuweru ketika saya dipercayakan oleh golongan lain untuk memimpin ibadah. Ini satu penghargaan yang luar biasa bagi saya. Saya harus hadir di tengah-tengah para hamba Tuhan. Beberapa kali pun saya dipercayakan untuk itu. Artinya bahwa kehadiran saya mungkin mau katakan bahwa ini menyenangkan hati Tuhan. Sampai kehadiran pendeta Roni dan keluarga, saya mau katakan selalu dihargai dan dihormati. Khotbah pendeta tadi, hadirnya pendamping hidup istri saya itu luar biasa memang.
Artinya bahwa saya boleh mampu dan sanggup karena Tuhan menghadirkan seorang istri yang luar biasa. Dan kalau tidak ada istri pasti siapa mau kasih siap itu pakaian saya, itu makanan saya. Walaupun kebanyakan itu orang makan di acara, di hari jadi dan lain sebagainya. Tapi kehadiran istri itu menopang saya untuk kegiatan pelayanan yang mulia ini. Sehingga suatu waktu memang ketika kami harus tanggung jawab kami sebagai anak-anak untuk menjaga orang tua, maka ada sekian minggu ibu tidak sempat bersama dengan saya. Sehingga banyak bertanya mana ibu. Pendeta cuma bagus saja solari di mana toh. Tapi padahal ada jaga mama, karena orang bagian tanggung jawab untuk menjaga mama. Jadi orang anak-anak 1 bulan 1 kali. Dan sebagai seorang keluarga pendeta, saya mau katakan bahwa tidak lepas dari tantangan dan pergumulan. Apalagi ketika kami ada di masa-masa COVID-19 ini. Mungkin saudara-saudara melihat ini pendeta enjoy saja. Tapi ada 2 saat di mana kami harus bergumul kepada Tuhan. Ketika anak kami pasca jatuh sakit, itu COVID mulai itu. Bila itu dokter mau badola, tako mau badekan. Orang kita dan ibu sebagai keluarga pendeta, kami bergumul luar biasa. Bayangkan dari Pakuweru, dari pastori ke rumah sakit, kalau orang amuran itu cuma 15 menit mungkin, karena pasnya sudah tahan. Dia bilang, Pak Tidis lagi tugas, kita sok kandas memang, paso malam jam 11, kita sok kandas memang tugas. Dia bilang, saya tambah cepat lagi Pak, kita sudah mampu. Sampai di karena dia rupanya ada gangguan di sesak nafas. Sampai karena baru COVID, sampai dong pikir sudah, itu. Kami bergumul memang. Sampai kalau orang kami rupanya semacam tidak dilayani. Coba bayangkan, anak yang sudah sekarat kamu tidak, artinya mungkin kurang diperhatikan karena masa COVID. Walaupun waktu itu ada teman pendeta yang anaknya dokter di situ, tapi kami selalu bermohon. Tapi saya mau saksikan di saat ini bahwa kuasa doa itu luar biasa. Ketika kami sudah disingkirkan di ruangan, kalau mau ditahu itu ruangan di rumah sakit, kalau orang amuran itu paling hook itu sudah jatah pakai, sudah mengucap akan, orang ada taruh di situ. Itu pasien. Di situ kami bergumul luar biasa. Saya dengan ibu belum lihat. Karena kami yang memang rupanya ini anak sudah semua sampai di sini. Kami memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kalau memang sampai sini kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sambil itu pun saya video call dengan teman-teman lain. Kalau boleh tolong dalam doa. Tapi sangat luar biasa kasih Tuhan. Ketika kami memeluk Dia dan berdoa, tidak mungkin 5 menit lah, maka ada seorang yang sudah berpakaian lengkap datang di ruangan itu, dan dia langsung memberikan perawatan. Dan tidak lama kemudian pasien mulai nyaman. Dia pakai apa itu? Oksigen. Memang oksigen memang di plastik itu, model plastik itu. Tidak lihat kalau pakai begitu lain kali sudah dekat. Tapi puji Tuhan, anugerah Tuhan pasti boleh selamat. Nah, setelah itu perawat datang, dia langsung kasih suntikan. Malahan beberapa jam kurang tunggu hasil. Kalau memang positif, semua langsung ngadu
semua antar. Jadi kurang lebih sekian hari ada di rumah sakit. Puji Tuhan serta dokter periksa, rupanya DP hidung ada luka sehingga dia sesak nafas. Tapi karena masa COVID memang ya dokter dan perawat takut-takut memang. Setelah hasil ternyata nggak ada. Puji Tuhan. Baru satu lagi, anak kami Dio ketika dia pulang dari Pakuweru ke Bandung, belum berapa hari, bulan Februari itu, dia baru sampai, baru berapa hari di Bandung, tengah malam ya, dia video call lagi, dia bilang, Pak kita kena, kita mesti isolasi ini. Kita bilang, oh Tuhan, apalagi ini. Namun saat itu saya sebagai pendeta dia kurang ada sekuat lagi kita. Ya Pak berdoakan untuk kita. Tak terus pernah memang. Karena kita langsung lama, karena bayangkan di Bandung kok harap-harap ada sehat-sehat, kalau dia video call kita sudah sehat. Jadi kena COVID juga dia, sehingga dia harus diisolasi 14 hari juga. Namun puji syukur, orang kecewa, siapa mau urus karena di sana cuma sendiri. Tapi bersyukur dia punya banyak teman. Selama 14 hari, kepedulian teman-temannya luar biasa. Orang bilang kirim kabarin ke taman nomor rekening, nanti orang papa dan mama mau kirim doain kok, nanti orang jam belanja. Itu kenapa keperluan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memakai diri teman-teman, DP Rukos, dia bilang tak usah Jud, tapi teman-temanku ada. Ini luar biasa. Selama saya hidup, baru ini 2 tantangan yang luar biasa ketika kita berkeluarga. Lain itu dengan orang tua, cuma dengan kita berkeluarga kecil ini. Itu tantangan yang luar biasa yang kami gumuli dalam hidup. Kalau tantangan-tantangan lain itu sudah bagian dari kehidupan. Tapi itu tantangan 2 ini, saya merasa itu tantangan yang paling berat, dan saya percaya bahwa Tuhan boleh memberi kekuatan. Dan bicara soal bangunan rumah ini, saya harus terus terang, kami kakak beradik, karena kuasa Tuhan, orang papa dan mama sudah dipanggil oleh Tuhan, sehingga karena orang papa dan mama ada berjuang, ada berupaya, bukan cuma kasih sekolah pada orang 3 kakak adik, tetapi mereka meninggalkan berkat-berkat yang luar biasa bagi kami anak-anak. Sehingga saya sebagai laki-laki, kebetulan yang tua juga, Roy sudah mendahului kami, sehingga saya harus mengarahkan kakak dan adik saya kalau boleh, karena mama dan papa 3 tahun sudah sama-sama dengan orang bicarakan contoh apa yang papa dan mama rasa tinggal. Jadi kebetulan ada kobong-kobong yang papa dan mama rasa tinggal, dan ada selesai harta per orang. Yang pertama, orang kumpul semua tuh, papa ada kasih betorang, kong bahagi 3. Itu kobong, kong rumah ini belum. Karena pendeta Roni kesana kemari sebagai seorang pendeta, sehingga belum ada rumah di Modo Inding. Kakak dia bilang, mau kasih trik pesapa tuh rumah kalau enggak nana. Orang bercerita, bagaimana dah? Orang bercerita, karena juga bayar begini, karena sebalik akan coba hidup orang kakak dan adik. Ya. Sehingga jadilah demikian, sekitar ratusan juta kami harus mengembalikan hak kakak dan adik untuk bagian rumah ini. Sehingga puji Tuhan, semuanya sudah terbayarkan, sehingga tidak ada masalah lagi yang dipikirkan ngana ini ngana itu. Orang semua sudah selesaikan, sebab banyak begitu kak. Kalau orang tua sudah ada, orang tua ada kasih tinggal banyak, marah semua baku potong tulai. Jadi saya
bilang Tuhan Maha Hidup dan itu sudah boleh terlaksana. Dan karena itu ini bukan rumah baru, ini rumah orang tua yang dialihkan kepada kami keluarga pendeta Pemalingan Tuhan. Jadi mungkin hal-hal itu sehingga sebenarnya ini dari tahun berapa ini ada mau bikin di sini. Dari jadi tahun lalu rencana mau bikin di sini pun dia tak ulang tuh COVID toh, sehingga ya maka ditunda di tahun ini. Jadi bersyukur Pendeta Roni masih ada sehat-sehat sampai usia 48 tahun. Harapan saya ya kasih dosakan ke Tuhan sampai di mana Tuhan berkenan toh. Karena orang cuma menjalani dan memaknai Tuhan semua yang atur dalam hidup sampai di mana orang bernafas ada di dunia ini. Karena itu ya terima kasih banyak semua ketua wilayah dengan satu Pendeta Rita Pahat Pastor Teologi, terima kasih banyak hadir. Pendeta ketua wilayah Berlinding, Ibu Pendeta Mark Nietzsche ya. Juga pendeta jemaat dan guru agama, sementara pelayanan yang lain mungkin mau terus sidang setelah ini Bapak dengar. Jadi makasih banyak karena orang muda ini memang lain kali selalu ada di muda ini. Jadi oke. Terima kasih semua pelayan khusus, keluarga-keluarga yang terundang, pemerintah desa, pimpinan DKI, semua yang boleh mendengar dan ada saudara-saudara yang lain yang boleh bersama di saat ini, golongan lain ya. Jadi makasih banyak, walaupun jauh boleh datang di sini. Sekali-sekali orang mesti datang bandingin di bodoh ini, jangan selalu dipanas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Saya sungguh bersuka cita di saat ini. Ya, saya akan membawakan puji-puji.